Halo Lemet, kali ini kita coba bahas tentang peralatan gelas, labu ukur, apakah layak pakai atau tidak. Sebelumnya, kita coba memahami penandaan peralatan gelas volumetrik labu ukur ini. Ketika ada labu ukur, maka ada tanda-tanda yang harus kita pahami. Yang pertama, tanda merek pabrik. Salah satu contoh ini adalah A-Lab Glass. Yang berikutnya adalah tanda ruang label. Nah, ini kita kasih tanda-tanda di dalam lab itu, labu ukur ini nomor berapa, untuk apa, itu kita bisa masukkan dalam ruang label. Kemudian labu ukur ini 250, ini menunjukkan kapasitasnya. Plus minus 0,12 ini adalah toleransinya. Kemudian 5/17 itu adalah nomor batch-nya. Bisa jadi 5 ini adalah minggu dalam setiap tahun dan 17 adalah tahunnya. Kemudian ada tanda huruf 3,3. Ini adalah jenis gelas yang digunakan. TC 20 derajat Celcius, ini labu ini diisi pada suhu 20 derajat Celcius, maka kapasitasnya 250. A adalah kelas A. Dan ASTM E288 ini merupakan metode kalibrasi. TS16 ini merupakan ukuran penutup. Jadi, sebagai analis lab, ini harus mengetahui tanda-tanda yang ada di dalam labu ukur tersebut. Ketika kita membeli alat gelas, maka biasanya vendor akan memberikan batch certificate. Batch certificate ini mempunyai makna bahwa kapasitas seperti contoh di samping saya ini 20 ml. Toleransi plus minus 0,04 ml. Certified value-nya 19,992 ml. Kemudian simpangan bakunya plus minus 0,01 ml. Suhu referensinya 20 derajat Celcius dan koefisien Mue 33 kali 10 pangkat minus 7 per derajat Celcius. Ketika kita punya batch certificate, maka glassware tersebut tidak harus dikalibrasi oleh lab kalibrasi. Tetapi kita harus hitung nilai ketidakpastiannya berapa. Rumus dari ketidakpastian glassware ini adalah akar dari toleransi dibagi akar 3 kuadrat ditambah SD dibagi akar N kuadrat ditambah volume delta T alfa dibagi akar 3 kuadrat. N-nya ini tidak ada di dalam batch certificate. Tetapi secara umum kalibrasi ini dilakukan itu 10 kali pengulangan. Namun jika batch certificate kita tidak memiliki, kita kalibrasikan kepada lab terakreditasi, maka ketidakpastian ini akan dihitung dengan akar dari ketidakpastian diperluas dibagi K, yaitu coverage factor, dikuadratkan, ditambah volume kali delta T kalikan alfa dibagi akar 3 kuadrat. Ini adalah bagaimana cara mencari ketidakpastian di dalam batch certificate atau sertifikat kalibrasi. Kita coba kalibrasi labu ukur ini. Nama glassware labu ukur, merek Pirek, kelas A, kapasitas atau toleransi 100 plus minus 0,08. Tempat kalibrasinya ini dilakukan di mana, tanggalnya kapan, dan suhu ruangan 20,8
derajat Celcius, kelembapan 48%. Kemudian lab ukur ini dikalibrasi. Nominalnya 100, hasil kalibrasi volume terhitung ini 99,939 ml. Artinya, lab ukur ini memiliki koreksi 0,061. Dan dihitung ketidakpastiannya plus minus 0,024. Kita coba evaluasi hasil kalibrasi, yaitu ketidakpastian ditambah faktor koreksi, ini harga mutlak, lebih kecil dari plus minus toleransi. Peralatan keadaan layak pakai, koreksinya diabaikan. Coba kita hitung. Ketidakpastiannya 0,024. Koreksinya 0,061. Harus kurang dari plus minus 0,08. Kalau kita jumlah antara faktor koreksi dan ketidakpastian, maka ketemu 0,085, tidak lebih kecil dari 0,08. Artinya, dari kategori kelas A menjadi kelas B. Namun, jika digunakan untuk tujuan kelas A, maka koreksi harus dipertimbangkan dalam pengujian. Ini sebagai contoh. Peralatan gelas kelas A dalam perhitungan C2 sama dengan C1 kalikan V1 dibagi V2. Ini pengenceran misalkan. Kita memiliki CRM misalkan 10 ppm. Kita ambil dengan pipet 1 mili. Dienceri menjadi 100 mili. Artinya konsentrasi akhirnya 0,1 ppm. Penggunaan peralatan gelas kelas B, kita gunakan rumus yang sama, yaitu C2 sama dengan C1 kalikan V1 dibagi V2. C2 sama dengan 10 ppm dari CRM dikalikan 1 minus 0,002 ml dibagi 100 ditambah 0,061. Ini akan menghasilkan 0,0997. Artinya, saat kita menggunakan kelas A dan kelas B, ini akan menghasilkan kadar yang berbeda. Yang kelas A 0,1, yang kelas B 0,0997 ppm. Peralatan gelas kelas A ini digunakan untuk apa? Validasi metode atau verifikasi metode. Uji profisiensi atau uji banding antar lab. Pembuktian kasus pencemaran lingkungan. Sementara peralatan gelas kelas B ini digunakan pengujian rutin laboratorium. Kalau gitu, pada saat kita melakukan kalibrasi glassware, ini kita harus evaluasi hasil kalibrasi. Peralatan gelas layak pakai, maka hasil kalibrasi dievaluasi sebagai berikut. Harga mutlak dari ketidakpastian diperluas, ditambah faktor koreksi harus lebih kecil sama dengan toleransi. Ini keadaannya peralatan gelas tersebut dalam keadaan layak pakai. Kelas A dan koreksinya diabaikan. Yang kedua, ketidakpastian ditambah faktor koreksi lebih besar dari toleransi, namun lebih kecil atau sama dengan dari 2 kali toleransi. Artinya, peralatan gelas diterima, namun kelas A akan downgrade menjadi kelas B. Dan jika digunakan untuk tujuan kelas A, koreksi hasil kalibrasi diperhitungkan dalam pengujian sebagaimana contoh yang saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, ketidakpastian ditambah faktor koreksi
lebih dari 2 kali toleransi. Artinya, peralatan gelas tidak dalam keadaan layak pakai, tidak boleh digunakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.